Shalom. Membereskan bagian-bagian yang berceceran. Belum lama ini ada suatu kejadian di mana digambarkan di situ ada seorang ibu kos menggedor-gedor sebuah kamar di tempat kosnya tentunya, di mana kamar ini banyak yang komplain tetangganya. Jadi kamar-kamar lain itu pada komplain. Komplain kenapa komplainnya? Ada bau-bau katanya. Bau-bau yang sangat mengganggu. Dan itu dibiarkan beberapa lama, berminggu-minggu, akhirnya tidak tahan. Akhirnya si ibu kos ini menggedor pintu itu dan ketika dibuka, ternyata kamarnya penuh sampah. Sampah di mana-mana, termasuk di kasur. Sampah-sampah, barang-barang, semua numplok di sana. Ini menjadi sesuatu yang aneh. Kok orang bisa hidup seperti itu? Tapi kenyataannya ada yang hidup seperti itu. Dan dia nyaman-nyaman saja. Dia tidak merasa terganggu. Nah ternyata ditemukan satu teori. Dan disebutlah, ternyata katanya. Anak ini masih muda, mahasiswa mungkin. Disebut mempunyai hoarding disorder. Apa itu? Hoarding disorder itu seperti semacam gangguan mental. Jadi dia punya satu kebiasaan untuk menumpuk sampah. Jadi barang-barang tuh dia simpen, udah nggak kepake, udah bau, udah apa dia simpen aja. Dan dia hobi mengkoleksinya. Dan orang ini menganggap tidak masalah buat dia. Jadi boleh kita katakan dia ini hobi mengoleksi sampah. Ini menjadi suatu penyakit ternyata. Nah ketika kita mendapat pesan Tuhan, Tuhan bilang, coba tata kembali kehidupan kita. Lihat kembali. Apakah masih ada sampah-sampah yang disimpan? Masih ada hobi-hobi menyimpan sampah? Bahkan termasuk dalam kehidupan bergereja. Dan Tuhan katakan di sini melalui pesannya, kalau ada dibenahi. Pak Ishak sudah sampaikan. Direnovasikan kembali. Dikalibrasikan kembali. Dibenahi kembali. Nah pagi hari ini saya akan bagikan apa yang saya renungkan dan saya dapatkan. Menjadi orang percaya yang mau ditata ulang. Dan kembali ke fungsi yang sebenarnya. Atau ke fungsi yang benar. Jadi di sini ada tentang ditata ulang. Yang kedua tentang kembali ke fungsi yang sebenarnya. Mari kita lihat ayatnya di Yohanes pasal 2 ayat 16. Yohanes 2 ayat 16 dikatakan di situ, kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan atau sarang penyamun. Kitab-kitab sinopsis lainnya katakan, jangan jadikan sarang penyamun. Yang pertama kita harus tahu, harus ada tujuan yang jelas. Pak Marbun sudah bawakan. Bait Allah, rumah Bapa, tempat beribadah itu bukan tempat berjualan. Bukan itu. Konsepnya berbeda. Memang waktu PL, perjanjian lama, orang harus membawa korban untuk dipersembahkan kepada imam. Sebagai korban penebusan dosa salah satunya. Mereka harus jauh-jauh bawa binatang, jauh-jauh bawa korban. Mungkin pas di tempat, imam menyatakan tidak layak. Maka mereka harus ganti, cari yang baru. Jadi kalau dia lihat, apakah 100% salah mereka berjualan? Tempatnya salah, jelas. Tempatnya bukan dibayar Allah. Tapi apakah mereka salah berjualan? Saya sempat merenungkan. Sebenarnya mereka membantu juga. Bagaimana jika tidak sempat atau tidak punya, mereka siapkan. Di pasar lah misalnya. Atau kalau di bahasa PB disebutnya agoraso. Tempat berjualan, ada tempatnya. Bisa beli di sana. Tapi ada sesuatu yang menjadi masalah di sini. Mengapa Yesus bisa marah ketika mereka berjualan di bait Allah? Pertama tentu tempatnya salah. Lokasinya salah. Nah tentu sesuatu yang penting. Kalau bait Allah, suatu tempat ibadah di mana imam-imam memimpin acara di sana, ketika imam-imam mempersembahkan korban di sana. Dan ada orang-orang yang memfasilitasi untuk
penukaran uang untuk membeli domba, membeli kambing, membeli merpati di sana, tentunya itu juga sebenarnya membantu. Tapi yang jadi masalah di sini, bagaimana cara mereka berjualan, bagaimana cara mereka membantu orang-orang. Nah itu yang menjadi masalah. Apakah mereka, yang menjadi pertanyaan, membantu orang-orang datang beribadah pada Tuhan, atau mereka targetnya adalah mengambil untung. Atau yang Tuhan katakan menjadi pedagang. Nah saya pernah kerja di satu bank, ketika melamar kerja, dan waktu itu diterima, pertanyaan pertama yang disampaikan oleh kepala cabang saat itu, di Jakarta waktu itu ada training, dia tanyakan satu pertanyaan. Pak, apa tujuan bank kita berdiri? Oh, saya langsung pakai teori. Oh, untuk membantu orang, untuk kredit, untuk bagian finansial, dan macam-macam, semua teori. Dia hanya berkata begini, Pak, tujuan kita bikin bank adalah mencari untung. Cuma itu yang dikatakan. Cuma satu, tujuannya adalah cari untung. Jadi kalau orang berdagang, tujuan utamanya itu adalah mencari untung. Nah ini yang jadi satu masalah yang sangat besar. Ketika ibadah dijadikan dagang. Ketika ibadah dijadikan bisnis. Ini jadi satu pertanyaan yang sangat dalam ketika saya renungkan, apakah jangan-jangan ibadah yang kita lakukan menjadi perdagangan dengan Yesusnya sendiri, dengan Allah sendiri. Kita berdagang dengan Tuhan, bukan beribadah. Tuhan, saya untungnya apa? Tuhan, kalau saya lakukan pelayanan ini, saya dapat apa? Berdagang. Nah Yesus tidak suka kalau orang mau beribadah dan ada orang yang membantu orang untuk bisa beribadah pada Tuhan, ada orang yang membantu supaya orang bisa datang kepada Tuhan, bisa datang ke bait Allah, bisa mempersembahkan, itu mungkin tidak jadi masalah. Tapi kalau orang berdagang di tempat yang salah, untuk satu tujuan yang salah, untuk fungsi yang salah, itu yang jadi masalah. Orang-orang di situ, dengan kata lain, mempersulit orang untuk beribadah. Mereka memakai kurs yang tinggi. Mereka mempersulit, bahkan imam-imam mempersulit orang untuk datang mempersembahkan korban. Mungkin yang layak pun dia katakan ini ada cacatnya, ini kurang itu. Akhirnya ibadah menjadi sesuatu kesulitan. Orang sulit datang kepada Tuhan. Orang dipersulit datang kepada Tuhan. Jadi yang pertama kita harus tahu tujuannya harus jelas. Mengapa Tuhan Yesus begitu marah? Mengapa Yesus harus menyuruh kita menata ulang? Karena jangan-jangan tujuan kita datang ke bait Allah. Jadi pedagang. Kita jadi salah satu pedagang di situ. Di mana kita mempersulit orang beribadah. Dan kita jadikan ibadah ini sebagai tempat perdagangan. Tempat untuk mencari untung. Itu bagian pertama. Yang kedua, kita harus tahu fungsinya yang jelas. Mari kita lihat di Markus pasal 1 ayat 21. Ketika Yesus waktu itu tiba di Kapernaum, di situ dikatakan Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Bahkan di Kisah pasal 5 ayat 42, mungkin kita bisa lihat apa yang dilakukan para rasul di bait Allah. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah, di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus adalah Mesias. Apa yang dilakukan Yesus di bait Allah? Apa yang dilakukan murid-murid, rasul-rasul di bait Allah? Mengajar firman. Belajar firman di bait Allah. Bahkan Yesus katakan, aku harus ada di rumah Bapakku untuk belajar firman. Fungsinya harus jelas. Bait Allah bukan tempat untuk berdagang. Bait Allah bukan tempat untuk mengambil untung. Sesuatu harus ditata ulang. Di mana di sini Tuhan Yesus katakan, mengapa engkau jadikan rumah Bapakku jadi sarang penyamun?
bukan jadi tempat ibadah lagi, bukan tempat untuk belajar firman lagi, bukan jadi tempat untuk memberitakan firman lagi. Tapi ada satu penghiburan di sini. Bahwa kalau Tuhan sampaikan pesan ini, Tuhan ingin kita kembali. Kembali ke tujuan yang jelas. Kembali kepada fungsi yang jelas. Di mana kita harus menata. Jangan-jangan kita ini masih berdagang. Kita masih tidak melakukan rumah Tuhan sebagaimana layaknya. Kita lihat di Sakaria pasal 14 ayat 21. Di Sakaria pasal 14 ayat 21, di situ ada satu janji Tuhan yang dikatakan bahwa inilah yang harusnya terjadi di akhir zaman, di masa-masa terakhir. Di situ dikatakan, maka segala kuali di Yerusalem dan di Yehuda akan menjadi kudus bagi Tuhan semesta alam. Semua orang yang mempersembahkan korban akan datang mengambilnya dan memasak di dalamnya. Nah, coba perhatikan di sini. Dan tidak ada lagi pedagang. Dalam terjemahan di Amplified Bible, di sana kan tidak ada orang yang menjual beli di sana. Tidak ada orang yang mengambil untung lagi di sana, di bait Allah itu. Tidak ada lagi pedagang di rumah Allah semesta alam pada waktu itu. Suatu fungsi yang jelas. Kita harus bebenah. Dan yang menarik di sini, ternyata yang dilibatkan dalam masa ini ada pedagang, ada imam-imam, ada orang yang datang mempersembahkan korban. Tetapi yang menjadi pimpinan atau yang penyebab itu sebenarnya yang terutama adalah imam. Ketika imam atau pemimpin menyeleweng, ketika imam atau pemimpin menjadikan penyembahan menjadi perdagangan, maka semuanya menjadi amburadul. Mari kita lihat satu contoh. Di Esra pasal 9 ayat 2. Pemimpin, ini di sini luas sekali. Imam, kita adalah imam. Kepala rumah tangga adalah imam. Orang percaya itu adalah imam. Tapi kalau imam tidak berfungsi, mari kita lihat apa yang terjadi. Esra pasal 9 ayat 2. Seorang pemimpin yang mengkompromikan suatu keuntungan dalam satu ibadah. Esra 9 ayat 2 di situ katakan, ketika itu Esra pulang ke Yerusalem dan mulai berbenah, bersih-bersih, karena Nehemia sudah membangun tembok dan Esra adalah tugasnya mempersiapkan kembali ibadah di rumah Tuhan. Dan situ katakan, karena mereka telah mengambil istri dari antara anak-anak perempuan orang-orang itu, orang-orang kafir, orang-orang asing, untuk diri sendiri, untuk anak-anak mereka, sehingga bercampurlah benih yang kudus dengan penduduk negeri, bahkan para pemuka, pemimpin, dan penguasa, pemimpin yang terlebih dahulu melakukan perbuatan tidak setia itu. Ketika pemimpin tidak berbenah, ketika pemimpin kompromi, ketika pemimpin menyelewengkan tidak kudus, maka yang bawah itu mudah sekali ikut. Bahkan ketika Esra datang, dia kaget sekali. Kok jadi begini? Umat Tuhan yang baru pulang dari pembuangan, kawin campur, perkawinnya tidak kudus, amburadul. Bagaimana ini? Dia sangat sedih. Dan di semua itu ternyata dimulai dari seorang pemimpin, dari imam. Seorang imam yang harusnya menjaga kekudusan bait Allah. Seorang imam yang harusnya menata rapi bait Allah. Bukan dicampur adukan dengan perdagangan. Seenaknya, yang penting cari untung. Dan ketika seorang imam kacau, rusak, maka mudah sekali pengikutnya atau rumah tangganya menjadi kacau. Coba kita lihat di Yehezkiel pasal 8 ayat 9 sampai 12. Kita akan sedikit melihat di sini. Di Yehezkiel pasal 8 ayat 9 sampai 12. Apa yang terjadi ketika Tuhan memperlihatkan pada Yehezkiel yang terjadi di bait Allah? Dan Tuhan perlihatkan seperti ini. Firman-Nya kepadaku, masuklah, lihatlah perbuatan-perbuatan kekejian yang jahat yang mereka lakukan di sini. Ayat 10. Lalu aku masuk dan melihat, sungguh segala gambar-gambar binatang melata dan binatang-binatang lain yang menjijikan dan segala berhala-berhala kaum Israel terukir pada tembok sekelilingnya. Ayat 11. Dan di hadapannya berdiri 70 orang tua-tua kaum Israel dengan Yaasanya bin Safan di tengah-tengah mereka dan masing-masing memegang bokor ukupannya di tangannya
Dan keharuman dari asap ungkapan itu naik ke atas. Ayat 12. Firman-Nya kepadaku. Kau lihatlah, hai anak manusia, apa yang dilakukan oleh tua-tua kaum Israel, para pemimpin. Di dalam kegelapan, masing-masing di dalam kamar tempat ukian-ukian mereka. Sebab mereka berkata, Tuhan tidak melihat kita. Tuhan sudah meninggalkan tanah ini. Ketika kita punya satu konsep, tidak apa-apalah. Toh, Tuhan juga tidak tahu. Toh, Tuhan juga tidak tahu memedulikan hal ini. Ini satu kesalahan yang sangat besar. Kita tahu jelas, di minggu ini Tuhan katakan, Tuhan sangat memedulikan tentang hal ini. Tuhan ingin kita rapih, teratur, benar, berfungsi dengan benar. Di tempat yang benar, bukan acak-adut, bukan seperti orang yang mengidap suatu penyakit yang hobi mengoleksi sampah. Coba kita lihat di PB. Apa yang Paulus katakan tentang hal ini? 1 Korintus 3 ayat 16. Ini satu ayat yang sudah tidak asing dan kita sendiri sudah, saya yakin kita semua mengakuinya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Kudus diam di dalam kamu? Jikalau kita sendiri adalah bait Allah, maka Tuhan ingin bait Allah itu bersih. Tuhan ingin bait Allah itu rapih. Tuhan ingin bait Allah itu dipakai sebagai tempat yang kudus. Tuhan ingin bait Allah itu dipakai sebagai tempat untuk menyembah Tuhan. Saya pikir jangan-jangan kita ini jadi hoarding rohani juga. Ada orang yang hoarding dalam hal fisik, hobi, koleksi sampah, simpan. Karena dia rasa sayang katanya kalau dibuang. Bahkan barang yang sudah tidak berguna, tidak dibuang. Jadi saya akui, saya juga kadang-kadang suka simpan gitu loh. Sayang misalnya. Bahkan seperti misalnya kalau beli barang sesuatu, dusnya bagus, kadang-kadang disimpan. Simpan. Bahkan plastik-plastik yang rapi gitu ya, yang dari luar dapat beli barang yang mahal, kadang-kadang disimpan. Nanti satu hari ketika bersih-bersih, baru kaget. Satu dus besar isinya sampah semua. Lalu saya bilang, buang. Dibuang, apa yang tidak terpakai itu. Rumah jadi berantakan, rumah jadi tidak rapi. Semua penuh sampah. Saya pikir jangan-jangan dalam rohani pun kita mengalami hal yang sama. Kita hobi koleksi sampah-sampah itu. Yang Tuhan bilang kan, bersihkan itu. Sampah apa? Iri hati, dendam, pahit hati, tidak bisa mengampuni, kemarahan, disimpan terus. Bukankah kalau hal-hal itu disimpan, kita sama dengan mahasiswa yang di kos tadi. Sampah disimpan, jadi bau, busuk, mengganggu kehidupan. Tuhan bilang bersihkan, tata rapi, kembalikan. Yang seperti itu buang. Jangan menyimpan sampah-sampah lagi seperti itu. Tuhan ingin kita bisa menghadap Tuhan dengan baik. Tuhan bisa melihat kita itu rapih. Kita bisa menyembah dengan hati yang sukacita. Bukan hati yang pahit, hati yang marah, dengan hati yang dendam. Kalau kita perhatikan, apa yang Tuhan tuntut dari imam-imam di masa PL. Tuhan bilang bukan persembahan yang tadi, yang diutamakan. Sehingga akhirnya jadi satu perdagangan. Tuhan katakan mana di situ kebenaran, mana di situ keadilan, mana di situ ada kasih. Itu yang Tuhan pertanyakan pada para imam. Bukan mana di mana keuntungannya. Kamu dapat berapa di bait Allah? Kamu dapat fasilitas apa di bait Allah? Bukan itu yang dipertanyakan, tetapi tentang kebenaran, tentang keadilan, tentang kasih. Itu yang Tuhan pertanyakan. Kebalikan dari satu hoarding, ada yang namanya di Jepang itu sebutnya konmori. Kalau ibu atau bapak pernah mendengar nama ini, biasanya ibu-ibu nih yang dengar. Ada disebut dengan Ibu Marie Kondo namanya. Ini sangat terkenal. Bagaimana dia bisa membuat satu rumah itu menjadi satu rumah yang rapi sekali. Yang enak dilihat, tidak banyak barang. Dan orang begitu masuk nyaman. Enak gitu loh. Kadang-kadang kalau kita punya rumah, kadang-kadang saya juga pengen punya rumah yang bersih, yang rapi, yang enak dilihat. Tapi karena kebiasaan itu, barang-barang disimpan, barang-barang tidak mau dibuang, akhirnya berantakan. Nah, Ibu Marie Kondo ini ngajarin, memang dia bukan orang percaya, tapi ada hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan, seperti misalnya yang Paulus katakan, ibadah itu bisa bila disertai dengan rasa yang cukup, itu sangat menguntungkan.
Ada satu rasa puas, ada satu rasa bersyukur pada Tuhan. Itu menjadi satu ibadah yang baik. Nah, Ibu Marie Kondo ini mengajarkan begini katanya. Kalau pengen rumah pengen rapi, yang pertama kurangi perabotan yang nggak perlu. Secukupnya aja, misalnya piring. Kalau misalnya ada beberapa anggota keluarga, tidak banyak, secukupnya anggota keluarga, tidak usah dikoleksi piring. Kalau masak, jangan mengkoleksi panci misalnya. Panci yang dipakai boleh silakan. Kalau memang profesi Anda sebagai tukang masak, perlu panci yang banyak, silakan. Tapi kalau untuk rumah tangga, cuma 1-2 yang diperlukan atau 3, ya cukup segitu. Jangan mengkoleksi panci, itu jadi masalah. Dia bilang, milikilah perabotan secukupnya. Jadi kalau saya lihat apa yang sebenarnya yang diajarkan oleh Ibu Marie ini, ada satu rasa bersyukur, rasa cukup, jangan rakus. Nah itu yang diajarkan. Dan Paulus pun juga mengajarkan seperti itu di Alkitab. Miliki rasa cukup, rasa puas diri, rasa bersyukur pada Tuhan. Sehingga itu bisa menjadi suatu penyembahan kepada Tuhan, suatu ucapan syukur kepada Tuhan. Jangan simpan sampah-sampah itu. Itu kedua, fungsinya harus jelas. Untuk apa? Kita ada di bait Allah, kita sebagai bait Allah, apa yang harus kita benahi? Buang sampah-sampah itu. Yang ketiga, dimulainya jelas. Mari kita lihat di 1 Petrus pasal 4 ayat 17. Yesus waktu itu datang ke bait Allah, ke Yerusalem. Dia bersihkan semua bait Allah. Mengapa di bait Allah dibersihkan? Mengapa bukan di tempat atau di pasar lain? Mari kita lihat, Petrus menjelaskan di sini. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada janji Allah? Atau Injil Allah? Jelas ini, Petrus katakan, pembersihan itu dimulainya di mana? Di bait Allah. Pembersihan itu di mana? Di umat Allah. Itu mulainya. Di imam-imam, di pemimpin-pemimpin. Dimulai dari orang percaya. Yesus membersihkan bait Allah. Petrus katakan penghakiman atau pembersihan itu dimulai dari umat Tuhan. Dari kita sebagai orang percaya, dari kita sebagai pemimpin, dari bait Allah. Kelihatannya keras, ya betul. Tapi itu yang Tuhan tuntut. Tuhan katakan rumahku harus bersih. Rumahku harus indah. Rumahku harus tertata rapi. Rumahku harus berfungsi dengan benar. Tuhan sedang membersihkan kita. Tuhan sedang membersihkan pemimpin gereja. Tuhan sedang membersihkan pemimpin rumah tangga. Tuhan sedang membersihkan diri kita sebagai orang percaya. Bagaimana kita mulai membersihkan? Tuhan katakan mulai dari yang rohani dulu. Tuhan Yesus mulai dari sesuatu yang rohani. Bersihkan sesuatu yang bersifat rohani dulu. Maka yang jasmani akan menyusul. Kalau kita sudah bersih, sudah bebas dari sampah, maka secara jasmani akan menyusul. Dan jasmani akan terlihat. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kasih yang ditunjukkan, otomatis akan keluar. Apakah kita bisa melakukannya? Pertanyaannya, apakah kita bisa bersih-bersih? Apakah kita bisa dimampukan untuk melakukan semuanya itu? Yang luar biasanya, Alkitab mengajarkan bisa. Mari kita lihat sebagai ayat terakhir. Di Markus pasal 10 ayat 27. Sebelum baca ini menarik. Karena Yesus membersihkan bait Allah. Dan tidak lama kemudian dia disalibkan. Jadi boleh dikatakan itu terjadi di tahun sekitar 33 Masehi. Apa yang terjadi ketika Yesus katakan, rumah Bapakku bukan sarang penyamun. Rumah Bapakku harus bersih. Rumah Bapakku harus tertata rapi. Harus kembali pada fungsi yang benar. Diberikan waktu 27 tahun. 27 tahun tidak sampai satu generasi. Karena satu generasi itu 70-80 tahun. Hanya 27 tahun. Kenapa? Karena tahun 70 Yerusalem dihancurkan. Bait Allah habis terbakar oleh Jenderal Titus. Jenderal Romawi saat itu. Hanya 27 tahun. Saya berpikir kalau Tuhan berikan waktu sekarang pada kita untuk menata, untuk mengatur ulang kehidupan kita, untuk membuang sampah-sampah yang masih ada.
Apakah kita masih sempat melakukannya? Tuhan masih kasih waktu sekarang. Kalau kita perhatikan di PL, hanya 27 tahun. Dan mereka tidak mau membersihkan sampah itu. Imam-imam tidak mau berubah. Umat Tuhan tidak mau berubah. Akhirnya ketika bait Allah hancur, hilang. Sampai sekarang. Beribu-ribu tahun. Tidak ada bait Allah lagi. Mereka tidak bisa beribadah. Orang Israel tidak punya bait Allah. Sampai sekarang. Yesus berikan waktu 27 tahun untuk bersih-bersih, untuk menata ulang ibadah. Tapi mereka lalaikan. Dan di sini katakan, apakah kita bisa bersih-bersih? Pak, saya nggak bisa. Terlalu berat, terlalu pahit, terlalu jahat. Tuhan katakan di sini. Tuhan Yesus menang mereka dan berkata, bagi manusia, hal itu tidak mungkin. Tapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Jadi Tuhan katakan bisa. Kita bisa belajar dari orang-orang seperti misalnya secara jasmani dari Ibu Kondo ini. Yang bisa bersih-bersih. Bisa membuang yang tidak perlu. Bisa belajar, bisa dimulai. Dalam hal rohani, apa mungkin bisa? Yesus katakan kepada seorang ayah, di mana seorang anak ini dirasuk setan. Dia katakan, ayah ini berkata pada Yesus, murid-muridku tidak bisa. Apakah mungkin bisa menyembuhkan? Yesus katakan, tidak ada yang tidak mungkin bagi orang yang percaya. Segala sesuatu mungkin bagi Allah. Segala sesuatu mungkin bagi Roh Kudus. Nah itu yang bisa saya bawakan. Marilah, dari pesan ini kita mulai berbenah. Kita mulai memprediksi diri. Terutama mulai membuang sampah-sampah rohani yang tidak perlu. Dan biarlah kita sebagai bait Allah boleh dirapikan kembali. Boleh diperbaharui kembali. Boleh berfungsi kembali dengan benar. Tuhan Yesus memberkati.